Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang teorema Vieta. Teorema Vieta itu adalah suatu teorema yang menyatakan rumus-rumus jumlah dan hasil kali akar-akar pada persamaan polinom. Dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar ini, kita bisa mendapatkan berbagai perhitungan akar-akarnya, walaupun kita tidak mengetahui nilai akar-akarnya. Hanya belajar tentang teorema Vieta untuk persamaan kuadrat saja, tapi kali ini kita juga akan membahas tentang bagaimana teorema Vieta pada persamaan pangkat 3, pangkat 4 juga. Dan kita mencari tahu dari mana asal mula rumus-rumus jumlah dan hasil kali akar-akar tersebut. Kita mulai dari persamaan suku banyak untuk berderajat 2 ya. Jadi misalkan diberikan persamaan suku banyak berderajat 2 dengan bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jika akar-akarnya adalah x1 dan x2, artinya persamaan tersebut juga dapat kita tulis dengan bentuk A dikali X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Ketika kita jabarkan, maka bentuknya menjadi A dikali X kuadrat min X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita kalikan kembali sehingga menjadi AX kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 AX ditambah A kali X1 kali X2 sama dengan 0. Kita lihat pada persamaan 1 dan persamaan kedua terdapat suatu bentuk kesamaan. Bentuk kesamaan ini kita perhatikan koefisien pada masing-masing variabelnya. Di sini terlihat bahwa di persamaan pertama ada bentuk AX kuadrat, di persamaan kedua pun ada bentuk AX kuadrat. Artinya koefisiennya sama-sama A. Kemudian di persamaan pertama ada suku dengan bentuk BX, kemudian di persamaan kedua ada bentuk min X1 ditambah X2 AX. Kemudian di persamaan pertama ada bentuk konstanta C. Untuk di persamaan kedua ada bentuk konstanta A X1 dikali X2. Apa yang bisa kita simpulkan? Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi, karena terdapat kesamaan, maka kita simpulkan AX kuadrat sama dengan AX kuadrat, BX itu sama dengan min X1 ditambah X2 AX, atau min B per A itu sama dengan X1 ditambah X2. Kemudian C sama dengan A X1 kali X2. Sedemikian sehingga C per A sama dengan X1 kali X2. Jadi di sini jumlah akar-akarnya adalah min B per A dan hasil kali kedua akar-akarnya adalah C per A. Kemudian kita lanjut pada persamaan suku banyak berderajat 3. Suku banyak berderajat 3 ini bentuk umumnya adalah AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Jika akar-akarnya adalah X1, X2, dan X3, persamaan tersebut juga dapat ditulis dengan bentuk A dikali X min X1 dikali X min X2 dikali X min X3 sama dengan 0. Kita kalikan bentuk umumnya AX min AX1 dikali X kuadrat dikurangi X2 ditambah X3X ditambah X2 kali X3 sama dengan 0. Kita kalikan kembali sehingga hasilnya menjadi AX pangkat
3 dikurangi AX1 ditambah AX2 ditambah AX3X kuadrat ditambah AX1X2 ditambah X1X3 ditambah X2X3X dikurangi AX1X2X3 sama dengan 0. Kita kalikan kembali sehingga hasilnya menjadi lebih sederhana. Kita tulis AX pangkat 3 dikurangi, ini A-nya keluar semua menjadi min A, X1 ditambah X2 ditambah X3X kuadrat, kemudian kita tulis ulang AX1X2 ditambah X1X3 ditambah X2X3X dikurangi, ini juga ditulis ulang AX1, X2, X3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Dari sini, dari persamaan 1 dan persamaan 2, ternyata kita menemukan suatu kesamaan. Ada kesamaan bentuk suku banyak. Kita perhatikan di persamaan pertama dan persamaan kedua itu masing-masing mengandung X pangkat 3, kemudian X pangkat 2, X, dan konstanta. Jadi di sini ada bentuk kesamaan, sehingga kita lihat koefisiennya. Nah, koefisiennya kita lihat di persamaan pertama ada bentuk AX pangkat 3, di persamaan kedua juga ada bentuk AX pangkat 3. Kemudian di persamaan pertama ada BX pangkat 2, di persamaan kedua ada min A, X1 ditambah X2 ditambah X3X kuadrat. Jadi menghasilkan min B per A-nya itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3. Kemudian kita lihat lagi di persamaan pertama ada CX. Nah, di persamaan kedua ada bentuk A dikali X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3X, sehingga hasil C per A-nya adalah X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3. Kemudian kita lihat konstantanya. Di persamaan pertama konstantanya adalah D, sedangkan di persamaan kedua konstantanya adalah min A X1 X2 X3. Sedemikian sehingga menghasilkan min D per A sama dengan X1 X2 X3. Jadi inilah yang bisa kita simpulkan, jumlah akar-akarnya atau X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A, kemudian jumlah hasil kali 2 akar, atau kita tulis bentuk X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3 adalah C per A, kemudian hasil kali ketiga akarnya adalah kita tulis X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Selanjutnya, teorema Vieta pada persamaan suku banyak berderajat 4 yang memiliki bentuk umum AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX kuadrat ditambah DX ditambah E sama dengan 0. Cara mendapatkan rumus jumlah dan hasil kali akarnya juga mirip dengan yang sebelumnya. Jika akar-akar dari persamaan suku banyak berderajat 4 adalah X1, X2, X3, dan X4, artinya persamaan tersebut dapat kita tulis A dikali X min X1 dikali X min X2 dikali X min X3 dikali X min X4 sama dengan 0. Kita jabarkan. Kita kalikan satu per satu sehingga hasilnya seperti ini ya. Agak panjang. Kita kalikan seperti aljabar yang biasa. Nah, dari persamaan 1 yang pertama bentuk umum dan persamaan kedua yang terakhir itu kita dapatkan kesamaan suku banyaknya adalah AX pangkat 4
sama dengan AX pangkat 4. Jadi di persamaan yang bintang 1 itu sama dengan yang di bintang 2, AX pangkat 4. Nah, kita lihat yang bentuk X pangkat 3 di persamaan yang bintang 1, kita tulis BX pangkat 3. Kemudian di persamaan yang bintang 2, ada suku dengan bentuk min 1 ya, kali X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 AX pangkat 3. Nah, dari situ kita hasilkan min B per A. Min B per A-nya adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 atau hasil jumlah akar-akarnya. Kemudian kita lihat suku CX pangkat 2 pada persamaan bintang 1 itu bentuknya sama ya, atau memiliki kesamaan dengan persamaan bintang 2, yaitu bentuk X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X1 X4 ditambah X2 X3 ditambah X2 X4 dikali AX kuadrat, sehingga hasil C per A-nya adalah jumlah dari hasil kali 2 buah akarnya. Kemudian di persamaan bintang 1 ada DX. Di persamaan bintang 2 itu sama dengan bentuk min X1 X2 X3 ditambah X1 X2 X4 ditambah X2 X3 X4 ditambah X1 X3 X4 AX, atau ini kita sebut hasil kali ketiga akarnya, hasil kali jumlah hasil kali ketiga akar gitu maksudnya. Atau bisa kita tulis min D per A. Dan yang terakhir adalah konstanta dari persamaan bintang 1 dan konstanta dari persamaan bintang 2. Yang bintang 1 itu E, yang bintang 2 AX1, X2, X3, X4, atau ini adalah rumus hasil kali ketiga akarnya gitu. Kita tulis E per A. Nah, ini ya, jadi kesimpulannya hasil jumlah keempat akarnya adalah min B per A, kemudian hasil kali 2 akarnya ya, jumlah hasil kali 2 akarnya adalah C per A, jumlah hasil kali 3 akarnya adalah min D per A, hasil kali keempat akarnya adalah E per A. Jadi mengingatnya mudah ya, min B per A, C per A, kemudian min lagi D per A, kemudian positif lagi E per A. Nah, sekian video pembahasan teorema Vieta. Jadi kita di video ini hanya mencari dari mana asal mula rumus-rumus atau teorema Vieta ya.